Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Zarfan dari kelas TI 4612 dengan NIM 12012230022. Di sini saya akan menjelaskan sebuah study case dengan judul Design of Radiation Therapy Problem. Itu di sini tuh nanti ada sebuah permasalahan yang kita akan selesaikan menggunakan sebuah formula linear programming. Nah, jadi untuk masalahnya itu, kita tuh punya seseorang bernama Mary yang didiagnosa memiliki kanker yang bisa dibilang sudah cukup parah di stadium akhir. Dan si Mary itu punya tumor ganas yang cukup besar. Jadi, si Mary juga butuh perawatan yang bisa dibilang cukup canggih untuk memberinya kesempatan untuk melanjutkan hidupnya. Terus, cara perawatan itu dengan terapi sinar eksternal gitu buat ngelawan si tumor-tumor ganas tadi. Namun si tumor-tumor ganasnya itu kan juga hidup bersama di area bareng-bareng dengan sel-sel yang masih sehat. Jadi kita tuh punya tujuan di sini bagaimana kita bisa mendesain dan memilih kombinasi sinar yang akan digunakan agar distribusi untuk dosis si sinarnya itu mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, di sini tuh ada datanya di dalam tabel. Terus di tabel itu ada area, ada fraction entry dosis, terus ada restriction on total effect dosis dalam kilorats. Di area itu ada healthy anatomy, ada critical tissue, ada tumor region, center of tumor. Terus di entry dosis itu ada BIM 1, BIM 2. Nah, dari tabel ini tuh kita tuh bisa merubah ke persamaan linear programming. Nah, jadi seperti ini formulanya. Kita ubah ke bentuk umum namanya. Jadi nanti X1-nya itu jadi entry dosis untuk si BIM 1 dan X2 itu untuk si BIM 2. Nah, kan tadi kan di tabel kan kita diminta untuk meminimasi ya. Minimize nih Z-nya. Jadi ntar tujuan kita itu meminimize si Z dengan rumus 0,4x1 ditambah 0,5x2. Nah, terus juga ada pembatas-pembatasnya nih. Jadi itu ada 0,3x1 ditambah 0,1x2 kurang dari sama dengan 7. Terus ada 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Terus ada 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih besar sama dengan 6. Dan x1 dan x2-nya juga lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan itu kita bisa ngerubah si bentuk umum tadi itu pertama-tama kita rubah ke bentuk standar, di mana kita tambahkan variabel slack namanya di pembatas dan rumus Z-nya. Jadi kan di si pembatas itu kan ada kayak pembatas 1 tuh kan rumusnya kan 0,3x1 ditambah 0,x1x2 kurang dari 7. Nah, kalau kurang dari sama dengan, kita itu masukin variabel slack-nya itu yang positif. Jadi kita tambahin plus x3. Nah, yang buat nomor 2 kenapa nggak kita masukin tabel slack? Nah, kenapa sih? Karena si pembatas 2 tuh udah sama dengan 6. Dia tuh udah sama dengan 6. Nah, kalau yang ketiga kan lebih besar sama dengan 6 nih. Nah, kalau lebih besar sama dengan 6, kita bukan pakai yang positif, kita pakai yang sebaliknya, itu pakai yang negatif. Nah, kalau udah kita tambahin variabel slack, nah kita juga masukin variabel slack itu ke fungsi Z-nya. Jadi kita tambahin X3 sama X4-nya ke rumus Z, tapi koefisiennya itu 0. Nah, tapi kan di sini kan si basisnya itu kan baru 1 ya, yaitu X3. Nah, buat nambahin variabel basis tuh, kita tuh ada namanya bentuk
kanonik. Nah, bentuk kanonik ini bisa ngebantu kita untuk menambahkan variabel lagi, namanya variabel semu. Itu kita tambahin X5 dan X6 untuk dijadikan variabel basisnya. Itu di persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, jangan lupa juga nih kita masukin tuh si variabel semuanya ke persamaan Z. Karena dia minimize, jadi M itu kita pakai yang positif, jadi plus M. Jadi plus MX5 ditambah MX6. Nah, udah dari bentuk ini tuh, dari bentuk kanonik itu, kita bisa pindah nih, masukin ke tabel. Jadi dari persamaan yang tadi, dan pembatas tadi, dan variabel-variabel yang udah kita tambahin tadi, kita masukin ke dalam sebuah tabel. Yaitu tabel yang pertama namanya iterasi 1. Oke, di sini kan tadi variabel kan udah sampai 6 ya. X1, X2, X3, X4 sampai X6. Kita masukin di sini. X1, X2, X3, X4, X5, X6 dan basisnya tadi X3. Nah, X3 kan tadi kan sendiri tuh. Udah kita masukin variabel semu X5 sama X6. Nah, kita masukin X5, X6 gitu. Terus oke, terus untuk yang C nih, yang C yang di atas yang 0,4, 0,5 itu dari rumus Z yang tadi, yaitu yang ini. Kita masukin di C. Terus untuk untuk mencari Z-nya itu kita bisa kali si CB dengan si konstanta. Di sini kan Z itu kan dapat 12M ya. Jadi 0 kali 7, 6 kali 0 kali cara itu si CB dikali konstanta, terus kita jumlahin. Kan yang pertama ada CB 0 sama konstanta 7. Kalau kita kali kan 0 kali 7 kan 0. Terus yang lainnya kan ada M kali 6 sama M kali 6. Duanya kan 6M. Kalau dua dijumlahin dapat hasilnya 12M. Nah, untuk iterasi yang pertama itu ini tuh belum optimal karena kan kita kan minimize ya. Kalau minimize itu kita tuh nggak boleh ada yang negatif di C bar ini, yang bawah ini. Kenapa sih kita bisa tahu kalau itu belum positif atau masih negatif? Jadi tuh angka M itu bisa kita ibaratkan itu angka yang sangat besar ya. Jadi misalkan 0,4 dikurang 1,1 dikali angka yang sangat besar, pasti hasilnya akan negatif. Nah, yang begitupun yang sebelahnya yang 0,5 dikurang 0,9M. Yang pasti juga hasilnya negatif. Nah, kita tuh pilih yang paling besar nih buat entry variabelnya. Jadi kita pilih yang pertama itu X1. Nah, terus kedua kita pilih itu buat living variabelnya nih. Cara tahu living variabelnya itu yang mana? Kan tadi entry variabel kita tinggal lihat yang paling negatif tuh yang mana. Nah, kalau yang living variabel tuh kita pakai rasio namanya. Nah, rasio itu kita bisa cari dari konstanta dibagi nilai yang X1 tadi tuh yang udah kita pilih. Jadi 7 dibagi 0,3, 6 dibagi 0,5, dan 6 dibagi 0,6. Ntar rasio itu bisa kita dapat dan kita tuh pakai rasio yang paling kecil, di mana hasilnya itu berada di living variable yang X6, yaitu konstanta yang 6. Jadi nanti X6-nya bakal keluar dan digantikan dengan X1. Jadi kita bisa lanjut ke tabel berikutnya. Oh ya, kalau kita udah dapet si tadi living variable sama entry variable-nya, kan X1 sama X1 udah masuk tuh. Kita tuh harus buat si titik potong yang tadi, yang sebelumnya, yang ini nih, yang 0,6 tuh harus kita jadiin 1. Dan yang X1 yang lainnya, selain 0,6 yang sebagai titik potong itu, harus kita jadikan 0. Nah, cara itu di-OB-in. Jadi pertama-tama yang 0,6 ini kita kali 1/0,6 B3. Nah, yang lainnya nanti tinggal ngikutin OB-nya. Gimana caranya biar hasilnya 0. Ntar dapat hasilnya seperti ini.
Nah, di tabel iterasi yang kedua juga belum selesai ya. Jadi di tabel iterasi 2 tuh masih ada yang negatif nih. Yaitu yang paling negatif tuh yang X4 nih. Karena dia 0,83 M kan, lebih besar daripada 0,17 M. Jadi kita pakai yang si entry variabelnya itu kita pakai yang X4. Nah, untuk living variabelnya lagi, kita tuh pakai sama, kita pakai rasio lagi. Jadi ntar si konstanta dibagi si nilai dari X4 itu sendiri. Terdapat hasilnya tuh yang paling kecil itu 1,2. Jadi titik potongnya ada di 0,83. Nah, nanti si titik 0,83 ini sama seperti sebelumnya, harus kita jadikan satu lagi. Caranya pakai OBE. Jadi yang ini, yang B2 ini kita kali 1/0,83 B2. Jadi yang X4 lainnya harus kita jadi 0 pakai OBE. Jadi nanti dapat untuk iterasi ketiganya seperti ini. Nah, kalau udah sampai si C barnya itu positif semua ya, karena kita minimize harus positif semua, berarti tandanya program kita itu udah selesai. Jadi iterasi 3 adalah tabel terakhir dari program ini, dimana kita dapat si Z-nya itu senilai 4,8. Caranya seperti tadi lagi, yaitu si CB kita kali konstanta, dimana CB-nya tuh yang ini, yang 0 kali 3,4, 0, 0 kali 1,2, 0, jadi nggak bisa, tidak perlu diperhitungkan, jadi kita hitungin 0,4 saja dikali 12, yaitu 4,8. Lalu kita juga dapat nilai X1, X2-nya adalah 12 dan X2-nya adalah 0 dengan nilai Z-nya adalah 4,8 untuk kesimpulannya. Jadi kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya yang tadi kita dapat X1-nya itu adalah 12, yaitu untuk dosis untuk BIM 1 itu masuk 12 kilorad. Terus untuk yang dosis 2 masuknya itu 0 kilorad. Dan yang sehingga dosis masuk yang dapat diserapnya itu sekitar 4,8 kilorad. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.